Selamat pagi. Wah, tapi magnetnya Ada magnetnya. Sini, ada. cari sendiri. Ada nggak namamu? Ada. Rasanya apa? Stella Christy bangga pilih sekolah Katolik. Dari gerbang Santa Ursula lahir generasi pemimpin bangsa. Pernahkah kita bertanya, mengapa seorang profesor yang kini dipercaya menjadi wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, tetap dengan penuh keyakinan memilih sekolah Katolik Santa Ursula Jakarta sebagai tempat pendidikan anaknya? Jawabannya mungkin bukan sekadar karena nama besar sekolah itu. Bukan pula semata-mata karena prestasi akademiknya. Ada nilai yang jauh lebih dalam, pembentukan karakter. Di hari pertama masuk sekolah, Prof. Stella Christy tampak mengantar anaknya dengan penuh kebanggaan. Sebuah momen sederhana yang dirasakan hampir semua orang tua, tetapi mengandung harapan yang luar biasa. Harapan agar anak bertumbuh menjadi manusia yang cerdas, rendah hati, jujur, berani, dan memiliki hati untuk melayani sesama. Itulah yang sejak lama menjadi kekuatan pendidikan Katolik. Sekolah Katolik tidak hanya mengajarkan bagaimana meraih nilai terbaik. Sekolah Katolik juga berusaha membentuk hati. Mengajarkan bahwa keberhasilan sejati bukan hanya tentang menjadi orang yang hebat, tetapi menjadi pribadi yang membawa kebaikan bagi orang lain. Di balik ruang kelas, doa pagi, kegiatan sosial, disiplin belajar, dan semangat melayani, lahirlah generasi-generasi yang siap mengabdi kepada bangsa. Tak heran jika dari sekolah-sekolah Katolik lahir banyak tokoh yang berkarya di berbagai bidang. Ada yang menjadi dokter, guru, ilmuwan, pengusaha, pemimpin masyarakat, hingga pejabat negara. Tentu, keberhasilan mereka bukan semata-mata karena sekolah, melainkan hasil dari kerja keras, dukungan keluarga, dan perjalanan hidup masing-masing. Namun sekolah menjadi salah satu tempat yang membantu membentuk karakter dan cara pandang mereka terhadap kehidupan. Yang membuat sekolah Katolik semakin istimewa adalah semangat keterbukaannya. Di banyak daerah di Indonesia, sekolah Katolik menjadi rumah bagi siswa dari beragam agama, suku, dan budaya. Mereka belajar bersama, bertumbuh bersama, dan saling menghormati dalam perbedaan. Di sana, anak-anak belajar bahwa kasih tidak mengenal batas agama maupun suku. Mereka belajar bahwa menghargai sesama adalah bagian dari menjadi manusia yang utuh. Mungkin karena itulah banyak orang tua tetap mempercayakan pendidikan anak-anaknya kepada sekolah Katolik. Mereka tidak hanya mencari ijazah, tetapi juga mencari tempat yang mampu membentuk hati dan karakter. Momen Prof. Stella Christy mengantar anaknya ke Santa Ursula menjadi pengingat bahwa di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, pendidikan karakter tetap menjadi fondasi yang tidak boleh hilang. Indonesia membutuhkan generasi yang bukan hanya pintar menggunakan teknologi, tetapi juga bijaksana dalam menggunakannya. Generasi yang mampu bersaing secara global tanpa kehilangan nilai kemanusiaan. Kepada seluruh guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan, para suster, bruder, imam, yayasan, alumni, dan keluarga besar sekolah-sekolah Katolik di seluruh Indonesia, teruslah melayani dengan penuh kasih. Setiap pelajaran yang diberikan, setiap nasihat yang diucapkan,
Setiap doa yang dipanjatkan dan setiap pengorbanan yang dilakukan mungkin tidak langsung terlihat hasilnya. Namun suatu hari nanti, dari ruang-ruang kelas itu akan lahir dokter yang menyembuhkan, guru yang menginspirasi, ilmuwan yang menemukan inovasi, pemimpin yang jujur, dan warga negara yang mencintai bangsanya. Karena sejatinya, sekolah bukan hanya tempat mencetak orang pintar. Sekolah adalah tempat menumbuhkan manusia seutuhnya. Semoga semakin banyak anak Indonesia memperoleh pendidikan yang berkualitas, bertumbuh dalam karakter yang baik, dan kelak menjadi berkat bagi keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa Indonesia. Terima kasih telah menonton. Jika Anda bangga pernah menjadi bagian dari sekolah Katolik, atau memiliki pengalaman berkesan tentang pendidikan Katolik, tuliskan kisah Anda di kolom komentar.